selamat datang di podcast Youth Advisory Banyumas. Kali ini kita akan bahas aksi iklim jaga bumi. Oh ya, sebelum kita ke pembahasan, kita akan kenalan dulu ya. Katanya tak kenal maka tak sayang. Kenalin, aku Syifa, aku sebagai host di podcast kali ini bersama dengan Kak Radia dari Youth for Sustainable Agriculture Banyumas. Halo Kak Radia. Halo Kak Syifa. Boleh kenalan dulu nggak nih? Oke, halo Kak Syifa, halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, aku Muhammad Radia Tladitama. Kebetulan di sini aku dari Youth for Sustainable Agriculture Banyumas atau bisa disebut juga sebagai YSAB. Oke, Kak Radia nih sekarang berarti kesibukannya ada di YSAB Banyumas. Kalau boleh tahu ini tuh organisasi tentang apa ya Kak? Oke, kalau dari namanya ya YSA Banyumas, Youth for Sustainable Agriculture Banyumas, dari kami sendiri itu sebenarnya komunitas sosial yang bergerak di bidang lingkungan, khususnya di bidang pertanian berkelanjutan. Gitu. Jadi memang fokus kami di lingkungan, tapi lebih spesifik lagi di bidang pertanian berkelanjutan. Oke, berarti udah cocok banget ya teman-teman dengan pembahasan kita pada podcast hari ini. Mungkin langsung aja karena kita udah kenal, kita akan ngobrol bareng tentang aksi iklim jaga bumi. Oh ya, karena selama ini permasalahan yang sulit dihadapi itu adalah sampah ya, Kak Radia. Gimana pengelolaan sampah yang baik sih di Banyumas? Oke, kalau di Banyumas sendiri ya, seperti yang kita tahu kan Banyumas itu memang sudah dikenal terkait pengelolaan sampahnya ya. Dikenal bahwa salah satu kabupaten atau salah satu wilayah yang pengelolaan sampahnya terbaik di Indonesia itu ada di Banyumas gitu. Dan aku juga cukup setuju sih, karena kan kebetulan aku juga bukan dari Banyumas ya, asalnya aku dari Tangerang Selatan. Dan yang aku tahu di sini itu sudah ada pengelolaan sampah yang sangat baik di mana meminimalisir adanya penumpukan sampah atau gunungan sampah di Kabupaten Banyumas itu udah mulai sedikit lah gitu, istilahnya bisa dikatakan seperti itu. Oke, berarti termasuknya udah lebih baik dari yang lain. Nah, buat pengelolaan sampah ini nih, kan udah baik. Mungkin apakah menurut kakak bisa lebih baik lagi atau udah cukup segini aja gitu? Oke, kalau menurut aku tentunya pastinya masih bisa kita kembangkan ya. Ada potensi-potensi yang bisa terus ditingkatkan untuk memaksimalkan pengelolaan sampah. Nah, setauku kalau di Banyumas itu uh, memang ada pengolahan baik itu limbah organik dan juga limbah anorganik gitu. Tapi yang lebih sering aku dengar itu terkait yang anorganiknya, sedangkan yang limbah organiknya itu masih belum begitu terdengar gitu. Kalau yang anorganik kita kan tahu ya dijadikan paving block gitu ya. Sedangkan kalau yang organik ini masih terbatas terkait hasilnya gitu. Mungkin ada tapi dari aku pribadi kurang paham gitu. Jadi kalau dari aku mungkin salah satu yang bisa ditingkatkan itu bagaimana Kabupaten Banyumas juga bisa memaksimalkan terkait pengolahan sampah organiknya begitu. Selain diolah juga harapannya Kabupaten Banyumas juga bisa menyebarluaskan gitu produk hasil olahan limbah organiknya kayak gitu. Sama satu lagi, menurutku di Banyumas itu masih terlalu fokus di hilirnya gitu. Padahal kita juga bisa memaksimalkan pengelolaan sampah dari sumbernya, misalkan keluarga gitu. Bagaimana pemerintah bisa mengedukasi untuk meminimalisir sampah sedini mungkin dari tingkat keluarga. Kalau dari aku sih kayak gitu. Oke, nah tadi kan belum ada solusi yang organik ya Kak. Menurut kakak nih, kunci keberhasilan buat pengelolaan sampah biar sukses gitu gimana caranya sih? Oke, kalau kunci keberhasilan yang pasti adanya kolaborasi atau sinergitas dari unsur-unsur masyarakat yang ada di Banyumas ya, baik dari pemerintah, terus juga dari masyarakatnya sendiri, dan juga komunitas-komunitas yang memang fokusnya di bidang lingkungan seperti kita gitu ya. Nah, dengan adanya kolaborasi tersebut, dari aku sendiri yakin itu bakal memaksimalkan hasilnya gitu dari proses kolaborasi tersebut. Oke, nah kita masuk ke dalam pembahasan zero waste nih Kak. Pasti teman-teman di rumah juga kepo kan apa sih zero waste? Mungkin dari sini Kak Radia akan menjelaskan tentang zero waste itu sendiri. Oke, zero waste kalau misalkan dari artinya sendiri, zero itu nol. Waste itu kan sampah ya. Jadi kalau kita ngomongin zero waste itu, gimana caranya kita bisa memproduksi sampah itu sama dengan nol. Jadi produksi sampah sama dengan nol, yang mana di dalam itu juga ada prinsipnya sendiri yang biasa
Biasanya kalau umumnya kita kenal itu ada 3R ya, reduce, reuse, recycle. Tapi kalau di zero waste ini sendiri, ada istilahnya 5R tuh. Ada tambahan refuse sama juga rot. Itu secara umum sih zero waste itu bagaimana kita meminimalisir produksi sampah kita bahkan sampai titik nol seperti itu. Di Banyumas udah mulai zero waste belum sih, Kak? Tapi setauku ya, ada sekolah di Banyumas tuh yang emang udah nerapin loh. Salah satunya sekolahku sendiri, udah. Oke. Kalau dari sepengetahuanku ya di Banyumas, terkait zero waste itu sudah berprogres gitu ya, tapi kan ini cukup rumit gitu ya kalau kita mau mencapai zero waste sepenuhnya gitu. Jadi kalau misalkan kita lihat di Banyumas, mungkin sudah dalam progres menuju zero waste sih dari yang aku lihat gitu. Tinggal partisipasi dari semua pihak aja untuk mencapai zero waste tersebut. Oke, berarti zero waste itu sebenarnya penting kan? Tapi menurut kita nih, sebagai generasi yang nantinya harus menunjang ini, apakah Indonesia tuh seharusnya menerapkan zero waste? Oke, harus atau enggak? Yang pasti harus ya, karena kalau kita cari tahu juga, Indonesia kan salah satu penyumbang limbah plastik terbesar ke laut gitu ya. Nah, ini kan apa ya, label yang buruk gitu ya kalau bisa kita lihat ya. Jadi bagaimana caranya kita bisa menghilangkan label tersebut, salah satunya adalah dengan menerapkan zero waste ini gitu. Jadi penting atau enggak, tentunya penting banget sih bagi Indonesia untuk bisa menerapkan zero waste. Nah, teman-teman, untuk masalah sampah dan pengolahannya kita udah bahas tuntas bersama Kak Radia nih. Sekarang kita kenalan yuk sama komunitas kami, tentunya dengan komunitas YSAB Banyumas. Nah, komunitasnya awal bergerak tuh kenapa sih Kak? Kenapa tertuju dengan lingkungan gitu? Oke, aku sedikit cerita mungkin ya terkait latar belakang berdirinya YSA Banyumas. Jadi awal mulanya itu YSA Banyumas itu didirikan ada 10 founder kami gitu. Tujuan awalnya itu kami mengajukan proposal pendanaan untuk kegiatan 1000 refugia untuk bumi kita kayak gitu. Nah, di program tersebut itu tujuannya uh, karena founder kami memiliki latar belakang di bidang pertanian dan refugia itu sangat erat sekali kaitannya dengan pertanian. Jadi uh, founder kami ini tuh melihat gitu adanya penurunan atau degradasi di agroekosistem di Indonesia gitu. Nah, salah satu upayanya itu kan dengan kita meminimalisir penggunaan bahan-bahan kimia di bidang pertanian. Nah, salah satu solusinya itu bisa kita terapkan dengan melakukan penanaman refugia. Nah, penanaman refugia ini itu dapat meminimalisir penggunaan pestisida kimia dengan cara uh, yang alami gitu. Jadi adanya interaksi antar makhluk hidup yang ada di dunia pertanian itu. Oke Kak, boleh diceritakan mungkin YSAB itu apa gitu bergerak? Mungkin tadi udah diceritakan, boleh nih diceritakan lebih dalam. Mungkin dari teman-teman di rumah tertarik buat ikut YSAB ke depannya gitu. Oke, karena tadi udah kita kenalan sedikit, mungkin lebih dalam lebih baik gitu ya. Jadi kalau di YSA Banyumas sebelumnya aku ceritain bahwa kita tuh komunitas sosial yang bergerak di bidang lingkungan, khususnya di bidang pertanian berkelanjutan. Nah, tapi di komunitas kami sendiri ini nggak melulu kegiatannya itu bergerak di bidang pertanian gitu. Jadi di dalam komunitas kami itu dibagi menjadi 3 departemen aksi. Yang pertama ada pendidikan cinta lingkungan atau bisa kita singkat PCL. Yang kedua ada konservasi lingkungan, itu disingkat KL, dan ketahanan pangan disingkat sebagai KP gitu. Nah, dari 3 departemen ini itu memiliki fokus yang berbeda-beda. Untuk pendidikan cita lingkungan atau PCL, kita memiliki fokus itu untuk mengedukasi siswa-siswi SD untuk lebih kenal terhadap lingkungannya begitu. Jadi di PCL ini kita ada kegiatan yang namanya YSAB Goes to School begitu. Jadi di sini kita targetnya ke siswa sekolah dasar dan mengenalkan bagaimana kita mengelola lingkungan kayak gitu secara umum gitu. Kemudian untuk yang kedua itu konservasi lingkungan. Ini kita mulai sedikit menyerempet ke bidang pertaniannya gitu. Di sini kami seringkali membuat produk-produk pertanian yang ramah lingkungan. Misalkan ada pupuk organik cair, terus juga ada biopestisida kayak gitu. Kalau di sini kami buat secara internal atau seringkali juga beberapa kali kami diundang untuk mengisi sosialisasi tentang pupuk organik ataupun biopestisida seperti itu. Oke, menarik ya teman-teman, asik banget nih kegiatannya. Nah, boleh diceritain nggak Kak pengalaman yang mengesankan ataupun sebaliknya gitu?
Oke. Kalau untuk pengalaman yang mengesankan, tentunya setiap kegiatan pasti ada pengalaman itu sendiri gitu ya. Betul. Tapi yang paling mengesankan itu adalah ketika bagaimana respon positif dari masyarakat terhadap apa yang kita lakukan gitu. Jadi tentunya semuanya pasti relate gitu ya ketika kita mengusahakan sesuatu, mengadakan kegiatan gitu, ketika mendapatkan respon yang positif dari masyarakat, itu pasti kita jadi akan terus tergerak untuk melakukan kegiatan-kegiatan selanjutnya kayak gitu. Jadi yang paling mengesankan itu bagaimana respon positif dari masyarakat sih. Oke, ada nggak suatu momen yang dimana kakak tuh melihat misalnya sebuah kejadian, oh ini aku harus ngelakuin ini nih, gitu. Ada nggak? Oke, kaitannya sama ini ya kegiatan-kegiatan yang kami Iya. lakukan ya. Nah, jadi eh, itu kita bisa melihat itu kalau kita habis berkegiatan. Yang pertama tadi adanya respon masyarakat yang positif gitu. Dengan adanya respon positif, kami pengurus itu percaya bahwa memang yang kita lakukan itu merupakan kegiatan yang positif. Dan selama kita yakin yang kita lakukan itu positif, itu kan harus terus dilanjutkan kan. Jadi itu salah satu semangat kami untuk terus melanjutkan kegiatan. Terus juga apa ya? Jadi beberapa kegiatan kami ini itu kan berbasisnya kan kerelawanan gitu ya. Kami open recruitment, nanti ada relawan yang mendaftar dan kita berkegiatan bersama relawan. Gitu. Dari kegiatan yang kami lakukan itu terus bertambah, trennya positif gitu. Nah, hal ini juga yang menjadi salah satu alasan kami untuk tetap konsisten untuk ini harus dilakukan seperti itu. Oke, Kak. Tapi karena kita membahasnya atau bergeraknya di bidang lingkungan yang pastinya interaksinya juga luas banget ya, Kak. Ini tuh pasti ada tantangannya kan? Menurut Kakak, mungkin dari kalian tantangan terbesarnya tuh apa? Oke, kalau dari YSAB sendiri, tantangan terbesarnya karena kami ini kan komunitas yang independen ya, dan juga kami non-profit, salah satunya itu ada di funding kami gitu. Jadi untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan itu, kami masih seringkali terbatas terkait dana, kayak gitu. Terus juga dari kami sendiri, komunitas kami ini, pengurusnya itu sangat beragam gitu. Ada yang sudah bekerja, dan juga ada yang masih mahasiswa, dan kebetulan juga berbeda-beda gitu fakultasnya, jurusannya gitu. Jadi kesibukan pengurus yang berbeda ini kadang menjadi salah satu faktor yang sedikit uh, dikatakan menghambat sebenarnya nggak juga ya, tapi salah satu yang cukup berpengaruh sih bagaimana caranya kita bisa terus konsisten dalam melaksanakan kegiatan begitu. Oke, berarti tantangannya pasti ada ya, Kak. Terus bagaimana komunitas itu menghadapi tantangan tersebut? Pasti punya solusi sendiri kan dari kalian. Boleh nih buat sharing buat teman-teman semuanya. Oke, jadi kalau dari kami itu memang funding utamanya itu dari uh, masing-masing pengurus begitu. Jadi kami ada menyumbang begitu ya ke komunitas untuk kegiatan-kegiatan kami. Gitu. Terus juga kami ada kerjasama dengan stakeholder gitu. Misalkan kami beberapa kali bekerja sama dengan pengabdian masyarakat dosen-dosen di Unsud begitu. Jadi beliau memiliki program dan kami membantunya. Di situ kami juga mendapatkan pendanaan dan sebagainya macamnya begitu. Terus juga baru-baru ini karena kami kan kebetulan di bidang pertanian gitu ya. Jadi baru-baru ini kami juga ada program demplot begitu. Di situ kami menanam sayur-sayuran yang nantinya hasilnya bisa kita jual dan juga bisa kita manfaatkan begitu hasil penjualan tersebut. Gimana teman-teman? Pasti teman-teman tertarik kan buat join di YSLB tentang isu lingkungan-lingkungan nih. Nah, teman-teman harus percaya kalau bukan kita yang maju, siapa lagi kan? Terus nih, buat banyaknya isu lingkungan tadi, pastinya kita harus bergerak cepat agar kita juga enak menjalani kehidupan ya, Kak. Dari YSAB sendiri nih, teknologi atau metode apa sih yang kalian tuh digunain buat menghadapi tantangan-tantangan lingkungan ini? Oke, terkait metodenya itu mungkin kita bisa fokus ke 3 departemen aksi tadi ya. Jadi kalau untuk SAB Goes to School, metode yang kami gunakan itu karena target kami itu kan siswa-siswi sekolah dasar ya, yang mana pasti attention span-nya itu lebih singkat gitu dibandingkan orang-orang dewasa. Jadi untuk kegiatan tersebut metode yang kami gunakan itu one day teaching, di mana kita melakukan uh, belajar sambil bermain dalam satu hari di kegiatan indoor maupun outdoor. Jadi kami membawakan topik mengenai lingkungan secara teoritis, tapi juga nanti ada kegiatan secara langsungnya gitu. Salah satunya adalah
penanaman bibit tanaman seperti itu. Itu untuk yang YSAB Goes to School. Terus kalau untuk yang KL dan KP itu kami ada juga kegiatan yang langsung terjun ke masyarakatnya. Contohnya yang KP itu kami melakukan program kami di beberapa keluarga di Kabupaten Banyumas, spesifiknya di Kecamatan Sumbang, itu kami mengelola kebun mereka. Tujuannya adalah kita mengenalkan terkait ketahanan pangan gitu. Bagaimana kita bisa mencapai ketahanan pangan bahkan dari lingkup yang kecil yaitu keluarga begitu. Oke. Nah, kan tadi buat penanaman pohon kan. Kalau buat masalah sampah nih, ada nggak sih kayak eco-brick atau pengolahannya gitu? Oke, mungkin tadi lupa aku sebutin ya. Jadi Iya. dari YSAB, dari KL ya, kebetulan dari KL juga kami ada program yang cukup sempat kita jalankan cukup lama gitu terkait EcoBrick. Jadi kami mengumpulkan biasanya di malam minggu itu beberapa pengurus kami itu jalan-jalan ke Menara Teratai. Nah, di Menara Teratai di situ juga kami nanti mengumpulkan sampah-sampah plastik. Nanti kalau teman-teman ke Menara Teratai terus lihat ada stiker YSAB di gerobak dagangannya, nah itu salah satu mitra YSAB yang menyumbangkan limbah plastiknya gitu di setiap malam minggu begitu. Nanti limbahnya kita olah dan kita jadikan eco-brick seperti itu. Oke. Terus dari eco-brick sendiri, ada nggak sih kayak misalkan eco-brick tuh nanti bisa dijadiin apa kayak gitu? Karena kan mungkin kalau anak-anak tuh taunya eco-brick cuma apa sampah dimasukin botol udah dibiarin gitu. Tapi sebenarnya eco-brick tuh buat apa sih Kak? Oke. Kalau di kami sendiri, eco-brick itu kami manfaatkan dalam menghias kebun gitu mungkin ya simpelnya gitu. Jadi pada saat itu kebetulan ini juga salah satu kerjasama kami dengan dosen Unsur waktu itu pengabdian masyarakat gitu. Di mana pada saat itu ada salah satu programnya itu Zero Waste School. Nah begitu. Di situ kami memanfaatkan eco-brick tersebut untuk menghias kebun di situ karena di situ juga ada kegiatan penanaman sayur dan juga tanaman-tanaman lain di sekolah tersebut. Terus juga kan yang kita tahu ya eco-brick ini kan bisa apa ya, dia kan kokoh gitu ya. Jadi bisa banget kita manfaatin sebagai mungkin kursi-kursi kecil dan kayak gitu. Mm-mm. Terus tadi kan terjun langsung ke masyarakat ataupun ke sekolah-sekolah ya Kak. Strateginya gimana sih buat melibatkan atau memberikan edukasi buat generasi muda yang mungkin belum mengetahui tentang isu iklim? Karena sekarang jarang banget kan atau susah buat ngajak anak-anak tuh kayak berbaur dengan hal kayak ginian gitu. Tuh. Jadi kalau dari kami sendiri, balik lagi ke yang tadi. Kami itu beberapa kegiatan ada yang basisnya itu memang kerelawanan. Jadi bagaimana kita bisa melibatkan pemuda itu adalah dengan kita membuka peluang nih bagi teman-teman yang memang berminat gitu untuk berdampak terhadap lingkungan. Kami bisa menjadi wadah bagi teman-teman begitu. Jadi salah satu strategi kami adalah membuat kegiatan yang memang bisa melibatkan masyarakat muda gitu melalui kerelawanan seperti itu. Terus bagaimana mengedukasinya? Uh, Kami menargetkan tadi siswa-siswi SD itu yang bagaimana melalui kegiatan tersebut kami harapannya itu bisa mengenalkan kecintaan lingkungan sedini mungkin gitu. Berarti ya ibaratnya terjun ke lapangan atau terjun ke masyarakat sekolah-sekolah tuh ya guna buat membangun semangat mereka terhadap lingkungan ya Kak. Betul. Nah, berarti dalam segi ini pastinya punya dampak kan, dampak positif bagi program-program yang kalian lakukan buat program kerjanya. Nah, dampaknya itu apa aja sih Kak? Dampak positif terhadap program kerjanya begitu ya. Jadi kami ini kan belum terlalu lama juga ya komunitasnya. Kami memulai itu kegiatan dari yang kerelawanannya tuh bahkan pertama kali itu hanya 7 orang begitu. Tapi balik lagi karena kami yakin, para pengurus yakin kalau yang kami kerjakan itu positif, itu juga memberikan dampak-dampak positif. Jadi setiap kegiatan alhamdulillahnya terus meningkat gitu relawannya. Terus juga kami juga semakin dinotis gitu sama komunitas-komunitas lain yang ada di Banyumas gitu. Misalkan kami sempat beberapa kali bekerja sama dengan komunitas-komunitas lain, baik itu sebagai tim sinergitas untuk memaksimalkan program-program yang kami laksanakan maupun yang teman-teman komunitas lain laksanakan seperti itu. Oke, Kak. Nah, tadi kan Kakak juga bilang ya, kalau kita tuh juga butuh peranan buat menyukseskan, butuh peranan dari pemerintah, masyarakat, generasi muda gitu.
kakak punya harapan nggak buat pemerintah tuh peduli terhadap kita yang memang memahami isu-isu lingkungan sekarang ini gitu. Oke, harapan kami terhadap pemerintah tentunya bagaimana pemerintah itu bisa membuat kebijakan-kebijakan yang pro terhadap lingkungan begitu. Jadi tidak hanya berfokus terhadap bagaimana suatu daerah itu bisa memiliki ekonomi yang baik gitu, tapi juga tanpa mengesampingkan lingkungan begitu. Terus juga adanya keterlibatan pemerintah dengan kelompok-kelompok atau komunitas-komunitas yang memang bergerak di bidang lingkungan begitu. Karena adanya dukungan-dukungan tersebut yang bikin komunitas-komunitas juga semakin yakin dan juga semangat bahwa kegiatan mereka itu mendapat dukungan gitu loh, seperti itu. Oke. Terus selanjutnya buat generasi muda Banyumas tuh harapan kakak gimana? Apakah kakak pengen generasi mudanya tuh paham tentang iklim tuh gimana? Oke. Harapannya untuk generasi muda sih yang paling penting adalah adanya kepedulian sama kemauan sama lingkungannya gitu. Karena gimana pun juga lingkungan itu kan sangat dekat sama kita ya. Dengan mereka peduli dengan lingkungan, tentunya mereka juga peduli sama diri mereka sendiri begitu. Jadi harapan kami sih masyarakat muda itu lebih peduli lagi sama lingkungan dan juga lebih bisa aware gitu. Kan dengan kepedulian yang tinggi itu tentunya ada keinginan juga nih untuk berpartisipasi, untuk berdampak terhadap lingkungan diri mereka masing-masing, kayak gitu. Nah, kan tadi buat pemerintah dan generasi ya. Kalau buat masyarakat luas, gimana harapan kakak buat mereka tuh mau loh berkontribusi baik terhadap rencana kita membangun tentang perubahan iklim yang lebih baik itu? Oke. Untuk masyarakat itu kurang lebih sama yang generasi muda ya. Cuman ada beberapa kendala nih kalau untuk masyarakat luas karena adanya gap umur yang berbeda begitu ya. Jadi harapan aku dari unsur-unsur masyarakat ini juga mau bekerja sama gitu. Bagaimana yang sudah paham mau mengedukasi yang belum paham gitu, dan untuk yang belum paham juga mau menerima edukasi dari teman-teman yang sudah paham. Intinya saling bekerja sama aja di dalam unsur masyarakat tersebut. Oke. Nah, teman-teman, gimana? Pembahasan pada podcast kita hari ini tentunya sangat menarik ya teman-teman. Jangan sampai nih Banyumas yang sudah dikenal dengan pengelolaan sampah yang baik malah kembali lagi kepada sampah yang menumpuk gitu ya Kak. Tuh. Nah, gimana sih caranya buat kita tuh menanamkan pada diri kita sendiri loh Kak, sadar terhadap lingkungan gitu. Oke. Cara kita bisa sadar terhadap lingkungan, yang pertama tentunya kita harus paham gitu ya bahwa kita ini memang hidup berdampingan dengan lingkungan begitu. Apa yang kita berikan kepada lingkungan itu juga akan berdampak kepada kita. Itu yang pertama dan yang paling penting gitu. Terus juga yang kedua, ini juga teman-teman jangan malu gitu. Jangan malu untuk mau berdampak. Jangan malu kalau teman-teman mau berdampak terhadap lingkungan gitu, karena mungkin ada orang-orang yang melihat kalau misalkan kegiatan-kegiatan yang berkaitan sama lingkungan itu mah kotor gitu ya, berkaitan sama sampah dan sebagainya. Nah, itu kita nggak perlu malu gitu. Yang paling penting kita harus yakin kalau yang kita lakukan itu positif gitu. Dua hal itu menurutku modal yang paling penting dan juga udah cukup untuk menanamkan pentingnya rasa cinta lingkungan pada diri kita sendiri. Oke, gimana teman-teman? Menarik kan? Kalian harus sadar nih kalau lingkungan yang kita tempatin sekarang adalah hak kita juga buat merawatnya. Nah, teman-teman, berakhirnya podcast kita hari ini semoga dapat memotivasi teman-teman semua tentang kesadaran terhadap lingkungan. Jangan asal-asalan ya teman-teman. Sekian dari aku Syifa bersama narasumber keren kita Kak Radia. Pamit undur diri dan sampai jumpa lagi.